Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu sistem pakar pendeteksi penyakit dengan menggunakan metode power chaining. Berikut adalah anggota kelompok kami: Aji Santoso, Ramdan Umara, Anissa Nurfatihah. Pengertian dari sistem pakar itu sendiri ialah sistem informasi yang berisi pengetahuan seorang pakar, sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Sedangkan metode forward chaining itu sendiri ialah pendekatan yang dimotori data atau data driven. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian if dari aturan if then. Di sini saya Aji Santoso akan menjelaskan mengenai teknologi apa saja yang digunakan dalam sistem pakar ini. Yang pertama tentu saja HTML5, kemudian ada CSS3 untuk mempercantik tampilan web, kemudian ada JavaScript khususnya digunakan untuk membuat fungsi toggle visibility password. Kemudian ada bahasa pemrograman backend-nya menggunakan PHP natif tentunya. Kemudian ada SAS sebagai preprosesor CSS. Hal ini berguna untuk mempermudah penulisan CSS karena lumayan banyak CSS-nya, jadi lebih mudah menggunakan SAS, khususnya fitur mixin dan nestingnya. Kemudian ada Bootstrap 5 sebagai framework CSS-nya. Kemudian dalam segi database, web ini menggunakan MySQL. Sebelum memasuki proses pengkodingan, web ini terlebih dahulu didesain di Figma untuk UI atau UX-nya. Untuk penggunaan icon sendiri berasal dari Iconifi yang semuanya gratis. Kemudian ada di sini fitur-fitur admin, semuanya bisa diakses di dashboard admin. Yang pertama sign in, tentu saja sign up, mengatur akun, hapus, tambah, edit. Kemudian ada data penyakit, data gejala, basis pengetahuan, dan aturan. Lebih selengkapnya nanti ada di video demo. Dan dashboardnya sudah responsif untuk mobile juga. Ya, lalu ada fitur-fitur usernya. Ada sign in. Buat yang udah punya akun bisa langsung sign in. Kalau yang belum punya akun dan pengen daftar, bisa masuk ke fitur sign up. Di sign up kita bisa daftar dulu buat bikin akunnya, terus isi data-data dirinya lengkap. Terus ada fitur update akun. Di update akun ini kita bisa ganti data-data yang udah pernah kita daftarin. Kalau ada yang kurang atau mau nambahin sesuatu di akunnya gitu. Terus ada fitur diagnosa. Setelah punya akun, kita bisa coba mendiagnosa apa sih penyakit apa sih yang sebenarnya ada di yang lagi kita rasain gitu. Terus nah ini diagnosa akan muncul secara random pertanyaan mengenai gejala penyakit. Nanti tinggal di checklist aja. Tinggal checklist aja
si gejala-gejala yang sesuai, yang apa sih yang dirasain gitu. Kalau ya berarti di checklist, tapi kalau tidak, gejalanya nggak ada, berarti ya udah nggak usah di checklist. Syntax SQL-nya, jika aturan terpenuhi, maka tampilan penyakit. Oh ya, ini syntax SQL-nya. Ini contoh aturannya. Selanjutnya ada video demonya. Ya, berikut adalah video demo untuk sistem pakar website menggunakan metode forward chaining. Di sini ada halamannya, kodeku ini .xyz/sikar. Langsung saja. Nah, ini landing page pertama untuk website sistem pakar pendeteksi penyakit ini. Sini ada penjelasan apa itu sistem pakar, kemudian ada alur-alurnya. Kemudian ada hubungi kami jika ingin mengontak admin. Kemudian ada fitur panduan untuk di sini untuk memandu user baru untuk gimana caranya menggunakan website ini. Pertama ada daftar akun, kemudian masuk, baca penyakit, melakukan diagnosa, kemudian muncul hasil diagnosa. Sini bisa kembali. Jika ingin login, di sini ada coba diagnosa atau daftar jika belum mempunyai akun. Seperti ini. Nah, ini halaman daftarnya. Terdapat nama, alamat, nomor telepon. Nah, di sini untuk ID usernya sudah otomatis menggunakan query SQL user. Untuk jika ingin menambah admin, itu harus admin sendiri yang menambahkan admin lain, seperti itu. Tidak bisa di sini daftarnya. Kemudian ada halaman masuk. Nah, di sini login, halaman masuk. Jika salah seperti ini, alertnya. Nah, cek kembali username atau password Anda. Ada halaman lupa kata sandi. Nah, lupa kata sandi, silahkan masukkan username untuk mengetahui kata sandi. Di sini. Langsung saja masuk ke akun daminya super user, passwordnya super user. Sudah masuk. Nah, ini tampilan dashboard usernya seperti ini. Ada penyakit, ada gejala. Nah, di sistem pakar ini baru tersedia 4 penyakit ini. Mungkin dengan berjalannya waktu bisa bertambah. Sini ada alert selamat datang, namanya ini. Kemudian langsung saja ke halaman data penyakit. Nah, di sini halamannya menampilkan detail mengenai penyakit apa saja. Ada deskripsi, ada solusi. Kemudian ada sumber juga. Sumber yang akan mengarahkan ke website ini. Halo dokter. Untuk detail mengenai penyakit apa gitu. Seperti itu. Sumbernya beda-beda tergantung penyakit apa yang dikliknya.
Kemudian ada data gejala. Nah, ini mengenai halaman yang menampilkan data gejala dari 4 penyakit tadi. Total ada 10 gejala. Kemudian ada basis pengetahuan. Nah, ini hubungan hubungan penyakit dengan gejala. Misalkan hepatitis B, gejalanya lemas atau mudah lelah, demam, mual dan muntah. Penyakit anemia, gejalanya lemas atau mudah lelah, sesak nafas, kulit pucat, gitu seterusnya. Kemudian ada aturan untuk menentukan hasil diagnosa. Contoh penjelasannya, misal gejala 1 dan gejala 2 dan gejala 3, maka hasilnya adalah penyakit 1. Nah, di sini gejala 2 dan gejala 1 dan gejala 3, maka hasilnya penyakit 1. Mengapa ini sama? Karena beberapa nanti soal di diagnosa itu secara random. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk aturannya. Setiap penyakit memiliki 6 aturan yang berbeda-beda. Seperti itu. Langsung saja ke diagnosa, halaman diagnosa. Nah, di sini menampilkan beberapa pertanyaan mengenai penyakit 4 tadi, yang secara random akan muncul seperti ini jika di refresh. Nah, secara random. Jika aturannya terpenuhi, maka penyakit bisa ditampilkan. Namun jika tidak, akan ada alert gagal seperti ini. Misal analisa. Nah, ada alert gagal, tidak ditemukan penyakit dengan gejala tersebut. Di sini harus memilih 3 gejala yang benar jika ingin penyakit bisa ditampilkan. Contohnya seperti ini. Demam, lelah, mual, muntah. Di sini bisa sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh user. Nah, jika benar muncul halaman hasil seperti ini. Berarti tadi yang dipilih adalah demam, lemas, dan mual dan muntah. Hasilnya penyakitnya adalah hepatitis. Seperti ini. Kemudian bisa dicetak juga menggunakan window print. Hasilnya bisa PDF dan sebagainya. Itu. Jika ingin mengulangi diagnosa bisa di sini. Contoh sekali lagi untuk penyakit lainnya. Ini. Nah, muncul penyakit sesuai dengan aturan yang benar. Nah, berarti di sini yang aturan yang benar adalah sembelit. Di sini ada sumbernya juga. Seperti itu. Dan jika user ingin mengatur profil bisa di sini atau di sini. Seperti ini. Dan jika user ingin mengatur profil di sini. Nah, seperti ini. Langsung jika ingin mengganti nama contohnya atau alamat. Nah, seperti ini. Langsung mengganti. Dan website ini sudah responsif untuk berbagai platform seperti handphone juga. Nah,
jika di handphone seperti ini. Nah, berikut adalah demo untuk dashboard adminnya. Di sini terdapat bisa tambah data penyakit jika ingin menambah penyakit. Seperti itu. Ada data gejala, data basis pengetahuan, bisa mengedit juga jika ada yang salah atau menghapus. Seperti itu. Semua bisa dilakukan dalam satu halaman ini untuk dashboard adminnya.